Kalau saya suruh cari pilihan lebih baik yang mendadak biar nggak menyusahin orang keluarga orang lain. Sebenarnya nggak pengen sakit ya, siapa sih yang pengen sakit gitu kan. Cuman kalau meninggal mendadak saya mikirnya, aduh nanti punya kesempatan nggak ya buat minta maaf nih sama orang tua, sama keluarga terdekat, sama teman-teman dan lain sebagainya. Jadi harus milih nih, harus milih. Meninggal mendadak tapi jangan mendadak banget. Ya kalau contohnya kalau saya sendiri ya berharap pengen sakit dulu tapi mungkin nggak terlalu yang sakit parah atau yang menyusahkan orang sih mas. Sakit itu kan seperti yang kita ketahui bahwa sakit itu kan bisa menghapus dosa. Terus kita dikasih kesempatan waktu untuk bersilaturahmi, mungkin bisa meminta maaf dulu. Mendadak sih Mas kayaknya. Kalau sakit kan ngerasain sakit dulu, harus di rumah sakit. Sakit duluan sih, karena kalau misalnya sakit duluan itu kan masih ada persiapan ya, dari finansial dan juga pemakamannya nanti seperti apa, dan juga dari pihak keluarga untuk udah bisa mempersiapkan diri ya secara psikis begitu. Kita seringkali mendapati orang-orang di sekitar kita sebelum meninggal menderita sakit. Dari sakit biasa hingga sakit yang parah. Bahkan ada yang sebelum meninggal menderita penyakit yang luar biasa berat. Sehingga tak sedikit orang beranggapan penyakit berat yang diderita seseorang itu sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atau dosa-dosanya. Boleh jadi pada kasus-kasus tertentu merupakan hukuman. Kematian yang didahului oleh sebab sakit menjadi kenikmatan tersendiri bagi kita. Karena jika sakit yang diderita seorang mukmin itu dihadapi dengan benar, justru akan menjadi penghantar surga baginya. Oleh karena itu, orang yang terkena sakit kronis dengan prognosis buruk merupakan keuntungan tersendiri. Karena bisa menghadap Allah dengan tanpa dosa sama sekali. Karena setiap sakit yang nyeri yang mengantarkan kepada kematian adalah penghapus dosamu. Maka bagi mereka yang merasa terpukul dengan diagnosa kanker stadium 4, hibur mereka yang terkena penyakit AIDS dan sudah bertobat. Akan sabda Nabi SAW, cobaan akan selalu menimpa seorang mukmin dan mukminah, baik pada dirinya, pada anaknya maupun pada hartanya, sehingga ia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi. Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan, tidak ada padanya dosa sama sekali karena hilang akibat ujian berupa musibah. Dengan demikian, sakit seseorang yang menghantarkan pada kematian justru merupakan nikmat yang harus disyukuri. Karena pada sakitnya merupakan peluang membersihkan dosa. Maka pantas saja kelak di hari kiamat orang yang sehat akan berangan-angan menjadi orang yang sakit dan ditimpa ujian di dunia. Agar kedudukan mereka di akhirat menjadi tinggi. Inilah yang disampaikan Nabi SAW dalam sabdanya. Manusia pada hari kiamat menginginkan kulitnya dipotong-potong dengan gunting ketika di dunia. Karena mereka melihat betapa besarnya pahala orang-orang yang tertimpa cobaan di dunia. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu ketika sakit hendaknya kita bersabar dan berprasangka yang baik kepada Allah. Itu tandanya Allah sayang kepada kita. Segera kembali kepada Allah dan introspeksi diri kita. Bisa jadi ini adalah tanda cinta Allah kepada kita. Nabi SAW bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang hamba, maka Allah menyegerakan siksaan baginya di dunia. Hadis riwayat Tirmizi. Itu sebabnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang yang sedang sakit menjelang ajal. Pertama, orang yang sakit wajib menerima qadha atau ketentuan Allah. Bersabar dalam menghadapinya, serta berbaik sangka kepada Allah bahwa semua ini sudah menjadi kehendak Allah dan pasti ada hikmahnya. Beberapa hari menjelang wafatnya, Nabi SAW sempat mengingatkan umatnya dalam sabdanya. Janganlah seseorang di antara kamu meninggal kecuali berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Kedua, setiap orang hendaknya menjadikan suasana sakitnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, berintrospeksi dan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sakitnya bisa dijadikan sebagai sarana untuk menghapus dosa dan turunnya hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Dari Abdullah radhiyallahu anhu, aku pernah menjenguk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit. Sepertinya beliau sedang merasakan rasa sakit. Aku katakan pada beliau, sepertinya Anda sedang merasakan rasa sakit yang amat berat. Oleh karena itulah Anda mendapatkan pahala 2 kali lipat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, benar. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah melainkan Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, betapapun parah sakit yang dideritanya, seseorang tidak boleh berangan-angan untuk mati. Kalaupun terpaksa, maka hendaknya ia berdoa dengan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan lebih baik bagiku dan matikanlah aku jika kematian lebih baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, jika orang yang sedang sakit menjelang ajal mempunyai kewajiban yang menyangkut hak orang lain, hendaknya menyelesaikannya secepat mungkin. Jika tidak mampu, hendaknya berwasiat untuk penyelesaiannya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang terdapat padanya kezoliman terhadap saudaranya berupa kehormatan atau hartanya, maka hendaknya ia mengembalikannya sebelum tiba hari kiamat, di mana tidak berlaku lagi dinar atau dirham. Bila ia memiliki amal kebaikan, maka akan diambil darinya dan diberikan kepada yang berhak. Namun bila tak memiliki amal kebaikan, maka akan diambilkan keburukan si pemilik hak dan dibebankan tanggung jawabnya kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Baihaqi. Selain itu, sebelum wafat, hendaknya ia berwasiat kepada keluarganya. Ini merupakan perintah Allah SWT yang banyak diabaikan. Allah SWT berfirman, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, adil dan baik. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Hal lain yang perlu diperhatikan menjelang kematian, hendaknya orang-orang yang ada di sekitarnya melakukan hal-hal yang dianjurkan Nabi SAW, seperti mendoakan dan mengucapkan perkataan yang baik. Nabi SAW bersabda, apabila kamu menjenguk orang sakit atau orang yang meninggal, maka ucapkanlah doa yang baik, karena malaikat mengaminkan ucapan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hal yang tak kalah penting adalah mentalkin atau menuntunnya dengan kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ajarilah orang yang hendak mati dengan ucapan La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Termasuk hal yang tidak tepat, praktek talkin atau menuntun mengucapkan kalimat syahadat terhadap orang yang akan meninggal, yaitu mengulang-ulang talkin ucapan La ilaha illallah dalam suara keras, bahkan secara berjamaah di sisi orang yang akan meninggal. Ini bisa membuat suasana gaduh yang akan meninggal tidak tenang. Imam An-Nawawi menjelaskan, dimakruhkan memperbanyak membaca talqin secara terus-menerus agar suasana tidak sempit dan susah bagi yang sedang sakratul maut. Lalu bagaimana cara mentalkin atau menuntun orang yang menghadapi ajal yang tepat? Cara yang benar adalah membuat suasana tetap tenang, membimbingnya dengan suara lembut di dekat telinganya agar dia mengucapkan kalimat tauhid. Jika ia telah mengucapkannya, maka tetap tenang dan banyak berdoa. Jika dia bersuara lagi dan mengucapkan kata-kata selain kalimat tauhid, maka ulangi kembali talqin dan bimbing kembali. Demikian seterusnya sampai kalimat terakhir yang ia ucapkan adalah kalimat tauhid. Semoga akan masuk surga sebagaimana yang telah dijanjikan Nabi SAW dalam sabdanya. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam.